Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 9 Agustus 2022, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, latar belakang nats ini adalah situasi dan kondisi bangsa Israel pada zaman Ahab, di mana bertahun-tahun tidak ada hujan. Bangsa Israel mengalami kelaparan dan sungai-sungai menjadi kering. Tuhan memerintahkan Nabi Elia pergi ke seorang janda di Sarpat di wilayah Sidon. Sesampai di Sarpat, Nabi Elia minta minum dan minta dibuatkan sepotong roti baginya. Tetapi dapat kita baca dalam ayat 12, janda di Sarpat itu mengatakan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya ketahuilah, aku sedang mengumpulkan 2 kayu api untuk membawanya pulang dan mengolahnya bagi anakku. Sesudah memakannya, kami akan mati." Namun Nabi Elia tetap meminta janda tersebut untuk membuatkan roti baginya terlebih dahulu. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 dikatakan, "Jangan takut, pulang dan perbuatlah seperti perkataanku. Tetapi buatlah di sana sepotong roti bundar kecil lebih dahulu dan bawalah kepadaku. Kemudian buatlah bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan sikap janda di Sarpat tersebut? Apakah dia melakukan perintah Nabi Elia? Janda di Sarpat percaya akan firman Tuhan dan melakukan seperti apa yang dikatakan Nabi Elia. Karena ketaatannya akan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Elia, maka ia dan perempuan itu pun makan di rumahnya sampai berhari-hari. Tuhan memelihara mereka dengan sempurna. Akibatnya tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang dikatakannya dengan perantaraan Elia. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan. Mujizat terjadi, tepung dan minyak tidak pernah habis sampai Tuhan mendatangkan hujan di muka bumi. Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini kita pasti pernah mengalami atau melalui berbagai kesulitan dan persoalan-persoalan kehidupan. Dalam posisi seperti ini, marilah kita tetap bertekun di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Dahulukan melakukan kehendaknya daripada memenuhi kebutuhan kita.
Izinkanlah Tuhan mengambil alih dan memimpin kehidupan kita. Meski terkadang perintahnya tidak masuk akal bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dan bahwa rencananya bagi kita jauh lebih hebat dari apapun yang dapat kita bayangkan. Percayalah, seperti Tuhan menyelamatkan janda di Sarpat beserta keluarganya, termasuk Elia. Demikianlah Tuhan juga akan turun tangan menyelamatkan kita dan seluruh keluarga kita masing-masing. Tetaplah bertekun dalam iman, pengharapan kita kepada Kristus, pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 753 ayat 1. Di pardalanan Yesus di joloku. Di pardalanan Yesus di joloku. Holong ni tangami manogua. Nang dingoluku hodo sombaoku. Tuksonang mardalan rapon ho hubotodo takas panoguonmu diiringi rikodola kaki saat rodi ujung ne pardalaku togu maau jonok tu lambung mi. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpuji nama Tuhan. Karena kasih setia Tuhan menyertai dan memelihara kami di dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Banyak perkara dan persoalan yang kami hadapi, tapi bersama Tuhan kami dimampukan untuk melewatinya, menjalaninya. Bahkan kami boleh menemukan jalan keluar yang terbaik menurut Tuhan di dalam kehidupan kami. Yalah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami ini. Tanpa pemeliharaan Tuhan, kami akan kalah di setiap perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Ajar juga kami menjadi anak-anak Tuhan yang peduli akan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.